Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firas Ferdinand Sabono dari program studi teknik instrumentasi kilang. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 9 yaitu array. Nah, di sini ada tujuan. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini yang pertama kita menjelaskan tentang array berdimensi 1, kemudian menjelaskan tentang array berdimensi 2, menjelaskan tentang array berdimensi banyak, menjelaskan tentang inisialisasi array tak berukuran, dan yang terakhir menjelaskan array sebagai parameter fungsinya. Nah, ini ada dalam beberapa literatur array itu sering disebut sebagai larik. Array adalah kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nilai-nilai data di suatu array disebut dengan elemen-elemen array. Letak urutan dari elemen-elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Nah, langsung saja kita masuk ke tugas pendahuluan yang pertama. Nah, ini adalah tugas pendahuluan yang pertama. Jadi di tugas pendahuluan yang pertama ini kita disuruh buatlah program untuk mencari nilai rata-rata seorang mahasiswa. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi masukkan nilai matematika, kemudian masukkan nilai matematika 60, nilai fisikanya 70, kemudian nilai kimianya 80 dan nilai rata-ratanya adalah 70. Oke, langsung saja kita ke programnya. Nah, jadi di aplikasi CodeBlock ini untuk praktikum 9 ini kita menggunakan aplikasi CodeBlock. Nah, kita akan membuat programnya di sini, teman-teman. Nah, yang pertama kita pakai define kali 3, kemudian ada main. Nah, kemudian ada integer a, kemudian ada float total sama dengan 0, kemudian rata-rata nilai x. Di sini ada for a sama dengan 0, a kurang x, kemudian a plus a 1 plus. Nah, kemudian ada if a sama dengan 0, kemudian printf, kemudian masukkan nilai matematika. Nah, else, jadi ini inputnya, kemudian else sebagai outputnya. If a sama dengan 1, kemudian selanjutnya printf masukkan nilai fisika, kemudian else printf masukkan nilai kimia. Nah, selanjutnya scanf. Nah, seperti ini, teman-teman. Langsung saja di printf nya, jadi nilai rata-ratanya adalah %f, kemudian koma rata. Nah, langsung saja, teman-teman, kita ke programnya, kita run ya, teman-teman. Nah, masukkan nilai matematika. Oke, teman-teman, kita masukin nilai matematikanya 70, kemudian kita enter, kemudian masukkan nilai fisikanya 80, kemudian kita enter, kemudian masukkan nilai kimianya kita masukin 60, kita enter. Nah, jadi nilai rata-ratanya adalah 52,00 sekian, teman-teman. Nah, jadi untuk tugas pendahuluan pertama seperti ini, teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke tugas pendahuluan yang kedua. Oke, langsung saja, teman-teman, kita masuk pada percobaan yang pertama. Jadi di percobaan yang pertama ini kita disuruh buatlah program yang membaca sebuah array karakter A sampai Z, kemudian menghitung frekuensi, kemudian kemunculan tiap karakter. Jadi tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Jadi masukkan jumlah karakter yang akan dihitung. Misalnya jumlah karakternya 5. Nah, masukin karakter yang pertama, karakter A, B, C, A. Ini karakternya. Nah, kemudian frekuensinya itu A sama dengan 3, frekuensi B sama dengan 1, frekuensi C sama dengan 1. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya ini seperti ini, teman-teman. Jadi dia menggunakan include stdio.h, kemudian ada integer main, kemudian ada char tmp, terus karakter 255, kemudian ada integer htg,
kemudian ada integer A, B, C sama dengan 0, N, kemudian cek, kemudian printf masukkan jumlah karakter, scanf %d, kemudian N, for, kemudian printf masukkan karakter ke %d /t. Nah selanjutnya if tmp car sama dengan car b, kemudian cek sama dengan 0, kemudian htg b break, kemudian if cek sampai printf /n, kemudian for a sama dengan 0, kemudian a kurang dari c, kemudian a plus b, kemudian printf frekuensi yang muncul pada karakter %c adalah sama dengan %2d/n, kemudian char a htg a. Nah jadi seperti itu deklarasi programnya. Kemudian langsung saja kita run. Nah dia suruh kita masukin jumlah karakter, misalnya kita masukin jumlah karakternya 5 karakter, enter. Karakter yang pertama kita masukin a, enter. Kemudian karakter kedua b, enter. Kemudian karakter ketiga c, kita enter. Kemudian karakter ketiga kita masukin a lagi, kemudian enter. Kemudian karakter yang kelima kita masukin a, enter. Nah jadi dia akan menghitung frekuensi yang muncul. Jadi karakter a adalah sama dengan 3, karakter b adalah sama dengan 1, dan karakter c adalah sama dengan 1. Nah seperti itu programnya teman-teman. Nah langsung saja kita masuk ke percobaan yang kedua. Oke teman-teman, kita langsung saja ke percobaan yang berikut, yaitu percobaan yang kedua. Jadi percobaan kedua ini kita disuruh buatlah matriks 2 dimensi dengan menggunakan inisialisasi langsung, kemudian lakukan penjumlahan. Jadi kita buat program yang nanti inisialisasi langsung, kemudian dia langsung melakukan penjumlahannya. Oke langsung saja kita ke aplikasinya teman-teman. Nah ini aplikasinya saya sudah buat. Jadi yang pertama kita pakai include seperti biasa, include stdio.h, kemudian ada void math at hsl, kemudian integer math 1, kemudian ada 1, 2, kemudian integer math 2, kemudian main. Nah main, kemudian ada integer math 1 kita deklarasi, kemudian ada integer math 2 deklarasi juga, kemudian ada math at hsl math 1 math 2. Nah, kemudian di sini ada void math at hsl, kemudian ada integer math 1, kemudian integer math 2, kemudian ada integer i, kemudian ada j jumlah, kemudian printf hasil penjumlahan matriks /n, kemudian ada for i sama dengan 0, i kurang dari 2, kemudian i sama dengan plus 1. Nah kemudian for j sama dengan 0, kemudian j kurang dari 2, kemudian j plus 1. Nah kemudian ada jumlah i, matriks i, kemudian matriks j, kemudian 1, kemudian matriks i, matriks j, kemudian matriks 2. Nah kemudian printf dan %5d, kemudian jumlah. Jadi teman-teman, jadi program ini dia langsung menghitung matriks ya. Nah langsung saja kita run programnya seperti ini ya teman-teman. Nah jadi dia langsung menampilkan hasil penjumlahan dari matriks. Jadi prosesnya akan seperti ini teman-teman. Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke langsung saja kita ke percobaan yang ketiga. Oke teman-teman, kita akan masuk pada percobaan yang ketiga. Jadi pada percobaan yang ketiga ini disuruh kita buat program untuk mencari nilai rata-rata dari banyaknya mahasiswa. Nah jadi di sini jumlah mahasiswanya ada yang pertama Ani, Amir, kemudian Ali. Nah kita akan yang pertama jumlah mahasiswa yang pertama kita masukin jumlah mahasiswa ada 3, kemudian ada nama mahasiswa yang pertama ini, kemudian kita masukin jumlah nilai, kemudian nilai yang pertama ada berapa, nilai kedua, dan seterusnya sampai kepada mahasiswa yang terakhir. Langsung saja kita ke programnya. Jadi programnya akan seperti ini. Nah ini teman-teman,
Nah, ini yang pertama kita menggunakan include seperti biasa, include std io.h, kemudian main, kemudian integer untuk mendeklarasi A, B, C, D, kemudian ada float total, kemudian ada printf jumlah mahasiswa, kemudian ada scanf, ini printf untuk input, kemudian scanf sebagai output, kemudian ada char nama, kemudian ada float rata-rata, kemudian ada for A sama dengan 0, kemudian A kurang dari C, kemudian A plus 1. Nah, kemudian ada total, kemudian printf nama mahasiswa, kemudian ada scanf untuk %s sebagai nama mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya sampai kepada printf untuk kemudian /n, kemudian ada for A sama dengan 0, kemudian A kurang dari C, kemudian A plus 1. Nah, kemudian ada printf nilai rata-rata, kemudian %s adalah %f, kemudian /n, kemudian nama, kemudian rata. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja kita run untuk melihat programnya seperti apa ya. Nah, jadi di sini dia menyuruh kita untuk masukin jumlah mahasiswa. Misalnya kita masukin jumlah mahasiswanya 3. Kemudian kita enter. Nah, nama mahasiswa yang pertama kita masukin Satrio. Kemudian kita enter. Nah, jumlah nilai yang pertama. Nah, misalnya kita masukin 3. Kemudian enter, kita masukin jumlah nilai yang pertama. Jadi ini jumlah nilainya ada berapa ya? Kemudian kita taruhnya 3. Kemudian di sini dia minta jumlah nilai yang pertama, misalnya kita masukin 80. Kemudian kita enter teman-teman. Kemudian nilai yang kedua 70. Kita masukin 70. Kemudian nilai yang ketiga kita masukin 70 lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langsung dia ke nama mahasiswa yang kedua, misalnya kita taruh Ricky. Nah, di sini ada Ricky. Kemudian kita enter. Nah, dia minta jumlah nilai. Kita masukin jumlah nilai 3. Kemudian kita enter. Kemudian nilai yang pertama kita masukin 80. Kemudian nilai yang kedua 70. Kemudian nilai yang ketiga 60. Kemudian kita enter. Kemudian nama mahasiswa yang ketiga kita masukin Rico. Kemudian kita enter. Nah, jumlah nilai yang pertama kita masukin 70. Kemudian kita enter jumlah nilai yang kedua 80. Kemudian kita enter jumlah nilai yang ketiga. Ada kesalahan di sini ya teman-teman, maaf. Jadi di sini itu sorry ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sorry, maaf ya. Tadi ada kesalahan. Jadi di sini kita masukin jumlah nilai di nama mahasiswa yaitu Rico, kita masukin jumlah nilainya 3. Kemudian kita enter, kemudian jumlah nilainya 80. Kemudian nilai yang kita enter, nilai yang kedua kita masukin 70. Kemudian nilai yang ketiga kita masukin 80. Nah, kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nilai rata-rata dari Satrio adalah 73,3. Kemudian nilai Ricky adalah 70. Kemudian nilai Rico adalah 76. Jadi hasilnya akan seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada percobaan yang keempat. Oke teman-teman, kita langsung ke percobaan yang berikut, percobaan yang terakhir. Nah, jadi di percobaan keempat, percobaan yang terakhir ini kita disuruh buatlah program untuk menginput 10 bilangan dari keyboard, kemudian urutkan bilangan tersebut mulai dari yang paling besar sampai ke yang kecil. Oke, langsung saja, ini udah ada programnya teman-teman. Nah, ini langsung saja kita run ya. Nah, jadi di sini program pengurutan angka dari yang terbesar. Nah, jadi kita masukin random aja, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya kita masukin 7, enter, kemudian 9, enter, kemudian 5, kita enter, kemudian 8, kita enter, kemudian 9, kita enter,
kemudian 4 kita enter, kemudian 2 kita enter, kemudian 6 kita enter, kemudian 1 kita enter, kemudian 7 enter. Nah, jadi program itu dia akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Jadi 9, 8, 7, 6, 5, 4 sampai ke angka yang ke 1. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita akan masuk ke laporan resmi. Oke teman-teman, kita masuk pada laporan resmi ya teman-teman. Nah, jadi di laporan resmi ini kita disuruh buatlah desain flowchart untuk setiap soal dalam percobaan. Jadi kita disuruh buat flowchart dari 4 percobaan yang kita sudah lakukan. Oke, langsung saja kita akan masuk ke flowchartnya ya teman-teman. Nah, di sini flowchart yang pada percobaan yang pertama. Nah, di sini ada yang pertama start, kemudian masukkan jumlah karakter yang akan dihitung. Kemudian setelah di sini kita langsung ke proses karakter yang akan dihitung. Kemudian masuk ke karakter. Kemudian dia menghitung frekuensi karakter yang akan dimasukkan. Nah, sampai kepada N. Seperti itu teman-teman percobaan yang pertama, flowchart percobaan yang pertama. Langsung saja kita masuk ke flowchart percobaan kedua. Jadi di flowchart percobaan kedua ini kemudian yang pertama kita masuk start. Kemudian ada input data, ada matriks A dan matriks B. Kemudian di sini ada for I matriks I to yang ketiga, kemudian ada for matriks J. Kemudian di sini ada jumlah matriks matriks I dan J, kemudian ada A matriks IJ plus matriks B IJ. Nah, kemudian next ke matriks I, kemudian next ke matriks J, kemudian dia mencetak hasilnya A plus B sama dengan matriks I dan J. Kemudian ke N. Seperti itu flowchart dari percobaan kedua. Langsung saja ke flowchart percobaan yang ketiga. Jadi flowchart percobaan ketiga yang pertama kita start, kemudian ada integer A, B, C, D, kemudian ada float total B sama dengan array, kemudian kita masukin input C. Kemudian ada for A sama dengan 0, A kurang dari C, A plus 1. Kemudian input A, kemudian input D, kemudian ada for B 0, B kurang dari D, kemudian B plus 1. Kemudian ada input B, ada total sama dengan penambahan nilai dari B. Kemudian dia masuk ke rata, nilai rata-rata A sama dengan total plus slash C. Kemudian dia mencetak nama dari yang nama, kemudian nilai rata-rata, kemudian N. Seperti itu teman-teman percobaan yang ketiga. Langsung saja kita ke percobaan flowchart percobaan yang terakhir. Nah, jadi flowchart percobaan yang terakhir itu seperti ini teman-teman. Jadi start, kemudian ada integer A, B, C, kemudian bilangan 10. Kemudian ada A sama dengan 0. Kemudian dia masuk untuk mencari nilai terbesar dari A1 sampai A10. Kemudian indeks elemen nilai maksimum disimpan pada bilangan A. Nah, kemudian C, bilangan B sama dengan bilangan A sama dengan bilangan C. Nah, jika di sini dia A-nya lebih besar dari A2-nya, maka dia akan balik kembali ke A sama dengan 0. Dia akan mencari nilai terbesarnya kembali. Seperti itu. Tapi jika A-nya kurang dari A2, maka dia langsung akan ke cetak urutan bilangan terbesar hingga terkecil. Nah, kemudian N. Nah, seperti itu dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.